Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah pengampunan yang kembali Engkau nyatakan bagi kami, orang-orang yang berdosa ini. Hal itu mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa memberikan bagi kami kesempatan yang baru untuk terus mendandani dan membenahi kehidupan kami seturut dengan sabda Tuhan. Kami bersama hendak belajar, mendengarkan, dan merenungkan sabda-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan menolong dan menaungi kami satu persatu, sehingga setiap kami yang mendengarkan boleh berjumpa dengan Tuhan yang menyatakan kehendak-Nya, yang dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga percaya kuasa Roh Kudus menaungi hamba-Mu yang memberitakan, memperlengkapi, sehingga sabda Tuhan boleh berbicara, menyapa, menjumpai kami semua, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu sendiri yang menyampaikan. Kami percayakan waktu kami bersama merenungkan, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 20. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya sedemikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan. Yesus
biar selalu ku sambut cintamu. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita bersama merenungkan tema hidup yang berdampak yang diambil dari salah satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat kita kenal, yang berbicara tentang hidup kita sebagai garam dan terang dunia. Saya akan mulai dengan sebuah budaya yang muncul semenjak kehidupan sehari-hari kita ini dekat dengan yang namanya media sosial. Kita pasti pernah mendengar istilah ini ya, flexing. Istilah flexing ini menjadi kita kenal setelah kita terbiasa dengan media sosial. Sebab melalui medsos, perilaku flexing semakin mudah untuk dilakukan, bahkan kemudian menjadi budaya umum. Saya rasa kita sudah tahu, flexing memiliki makna harafiah, pamer. Jadi muncul budaya pamer ini. Biasanya yang dipamerkan itu kalau kita kerap perhatikan, mulai dari kendaraan yang mahal, rumah, sampai dengan outfit gitu ya, dengan harga selangit gitu. Jadi kemana-mana menggunakan pakaian, sepatu dan sebagainya itu dengan harga yang gitu ya, membuat kita kaget-kaget. Nah rupanya budaya pamer ini bisa dalam bentuk apa saja. Kalaupun enggak dengan yang tadi yang serba mewah itu, sebenarnya hampir setiap orang bisa melakukan ya. Ada sindiran yang mengatakan orang dulu akan berdoa sebelum makan. Tapi sekarang sebelum makan orang biasanya ngapain? Difoto, lalu diunggah gitu ya. Kenapa? Kan pengen menunjukkan. Enggak pamer, cuman pengen tunjukin ya, mirip-mirip lah ya gitu ya. Karena kita ingin memamerkan sesuatu. Artinya dari hal yang wow sampai dengan hal yang sehari-hari, makanan. Selain itu, flexing ini rupanya juga bisa dilakukan dalam bentuk kebaikan. Memamerkan kebaikan. Biasanya ini dilakukan untuk menciptakan image atau citra. Kalau bagi orang terkenal mungkin sebagai orang yang dermawan karena dia memamerkan kebaikannya. Di dalam Matius 5 ayat 16 firman Tuhan dan bacaan Injil kita tadi mengatakan hal yang seperti ini. Yang putih itu ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Diminta untuk menjadi terang yang bercahaya di depan orang supaya perbuatan baik dapat dilihat. Nah, yang jadi pertanyaan, apa ini soal budaya pamer? Supaya perbuatan baik kita terlihat, misalnya mungkin kita nolongin nenek-nenek nyebrang gitu ya, lalu kemudian kita foto, lagi berbuat baik gitu, supaya dilihat orang. Terus apalagi kita lakukan yang lain, kita foto lagi supaya dilihat orang. Ini kan jadi sepertinya nyambung gitu ya, supaya perbuatan baik kita dilihat orang dan kita punya medsos, itu menjadi sesuatu yang paling mudah untuk menunjukkan perbuatan baik. Bukankah sesuai konteks masa kini gitu? Nah mari kita cermati bersama firman Tuhan hari ini. Apakah supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu berarti kita memamerkan apa yang kita lakukan yang merupakan perbuatan baik? Mari kita perhatikan. Firman Tuhan yang sangat terkenal ini berbicara, kamu adalah garam dunia di ayat 13. Lalu di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Perhatikan, Yesus menyatakan kepada pendengarnya bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Perhatikan kalimat ini,
Yesus bukan mengatakan bahwa mereka kelak akan menjadi garam dan terang dunia. Yesus juga tidak meminta supaya para pendengarnya, kita semua, menjadi garam dan terang dunia. Tapi dinyatakan bahwa ketika mereka mendengar, ketika mereka percaya kepada Yesus, saat itulah mereka menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang bukanlah sesuatu yang terjadi kelak di masa depan. Garam dan terang bukanlah sesuatu yang belum terjadi. Justru sudah. Mari kita perhatikan betapa apresiatifnya kalimat Yesus ini. Pendengarnya kala itu, sebagian besar orang-orang sederhana, diberi sebuah kepercayaan, bukan akan menjadi garam dan terang, bukan. Tapi bahwa mereka adalah garam dan terang dunia. Artinya apa? Mereka diberi identitas sebagai garam dan terang dunia. Dengan identitas itu mereka jadi punya potensi, punya kekuatan untuk memberi dampak sebagaimana tema kita hari ini. Memberi pengaruh di tengah terang, juga memberi pengaruh, memberi dampak di tengah kegelapan. Pengaruh atau dampak itu akan nampak ketika hidup yang dijalani itu sebagai garam dan terang menyatakan perbuatan baik. Kalimat yang penting adalah memuliakan Bapa di surga. Jadi ketika Yesus memerintahkan pendengarnya untuk hidup sebagai garam dan terang yang terpancar melalui perbuatan-perbuatan baik, itu sama sekali bukan bertujuan untuk pamer. Sebaliknya, perbuatan baik itu ditunjukkan untuk memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi kehidupan bersama dan memuliakan Bapa di surga. Ada kualitas yang lebih baik dengan rasa yang lebih enak melalui kehadiran garam. Ada pengharapan melalui terang yang muncul di tengah kegelapan. Itulah panggilan kita. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, bicara soal garam dan terang dunia, ada kata dunianya, membuat kita bertanya, dunia yang mana? Bukankah dunia itu teramat luas? Jawabannya, di mana saja dunia ini terdapat kegelapan karena dosa itu ada. Di seluruh segi kehidupan manusia memang dipenuhi dengan dosa dan kegelapan. Yang lebih menyedihkan ketika kita menemukan perintah ini dalam konteks Yesus berkarya. Kegelapan itu justru melanda kehidupan beragama. Dalam konteks Yesus berkarya, agama telah terjebak kepada berbagai praktek kemunafikan. Di bawah penafsiran para Farisi, salah satu mazhab dalam agama Yahudi, firman Tuhan telah diselewengkan demikian sehingga jauh dari maksud yang semestinya. Agama kala itu menjadi begitu legalis, tanpa relasi personal dan mementingkan penampilan atau format luar. John Dren, seorang pakar biblika, mengatakan bahwa mazhab Farisi ini adalah kelompok yang memiliki pengikut sangat banyak, yakni 6.000 orang. Dan mereka menerapkan peraturan-peraturan dalam hukum Taurat, tetapi melenceng dari yang semestinya karena kemudian menjadi sangat legalis, hanya soal aturan tanpa kehilangan jiwanya. Nah, Yesus kerap mengkritik orang Farisi ini sebagai orang-orang yang munafik dan dianalogikan, kita pernah membaca, seperti kuburan yang nampak baik dari luarnya tapi dalamnya sebenarnya sudah busuk, rusak, hancur. Yang menggambarkan bahwa kesalehan mereka hanyalah kesalehan di permukaan semata, tapi dalam hati mereka hanyalah kebusukan dan kemunafikan.
Jumlah mereka besar dan memberi dampak pada kehidupan kala itu. Sayangnya adalah dampak yang negatif. Dalam situasi semacam ini Yesus hadir dan berkarya lalu mengajak pengikutnya dan pendengarnya untuk hidup sebagai garam dan terang dunia. Memberikan pengaruh di tengah situasi yang penuh dengan kebusukan dan kemunafikan kala itu. Hari ini kita juga dipanggil di tengah kehidupan yang dipenuhi dengan dosa, yang kehilangan rasa, berada dalam kegelapan. Kita dipanggil untuk memiliki kehidupan keagamaan yang tidak seperti orang Farisi, yang dipenuhi dengan kemunafikan yang hanya nampak di luar saja. Nah, hal apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita berdampak? Tentu bukan dampak yang negatif, tapi dampak yang positif. Kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita melihat dua hal penting. Yang pertama adalah kita bicara soal ketika hidup kita berdampak itu kita harus memahami bahwa setiap hal yang kita lakukan, perbuatan baik itu ditujukan untuk memuliakan Bapa di surga. Kalimat memuliakan Bapamu yang di surga ini menjadi sesuatu yang harus kita ingat, kita garis bawahi, kita tekankan. Untuk dapat mempersembahkan hidup yang berdampak, kita harus menyadari bahwa segala yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri. Tidak untuk nama, tidak untuk kemuliaan diri kita, tidak untuk pamer, tidak untuk flexing kebaikan, melainkan sungguh-sungguh untuk memuliakan Bapa yang di surga. Ketika kita melakukan perbuatan baik, di sana Tuhan nampak, di sana Tuhan bisa dilihat, di sana Tuhan bisa dirasakan, di sana Tuhan bisa dialami oleh orang-orang yang menerima kebaikan kita. Kalau kita terus menyadari hal ini dalam setiap laku hidup kita, maka sebagai orang percaya, maka hidup kita sungguh akan berdampak bagi sesama. Kita akan menampilkan wajah diri kita yang sesungguhnya, bukan kemunafikan, bukan kebusukan. Sebab bukan kita yang terpenting, tetapi Bapa di surga dialami dan dirasakan melalui hidup kita. Kita akan terhindar dari topeng kemunafikan yang melanda umat pada masa Yesus berkarya. Sebab ketika kita menapaki laku hidup kita, sekali lagi itu bukan kita lakukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan Bapa di surga. Saya bukan penyuka film horor, tapi ada salah satu kutipan saya pernah sampaikan ke ADPD Komdes. Film horor lawas yang berjudul Sleepy Hollow. Ini tahun berapa ya film ini ya, pemain ini udah masih muda banget gitu pas ngelihat lagi. Ini berkisah tentang pembunuhan yang dilakukan oleh, agak serem saudara ya, penunggang kuda tanpa kepala gitu ya, serem banget gitu ya. Dan dia memakan banyak korban. Yang menjadi teka-teki dalam film itu adalah siapa yang ada di balik penunggang kuda tanpa kepala itu. Karena tidak nampak siapa yang sesungguhnya jahat. Nah, salah satu kutipan di dalam film ini menarik untuk saya bagikan rasanya. Karena dikatakan begini. Kejahatan memakai banyak topeng. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada topeng kebaikan. Kalimat ini membuat saya merenung. Mengapa kebaikan bisa menjadi topeng bagi kejahatan? Dan itu berbahaya. Karena manusia berfokus pada dirinya, pada kepentingannya. Itulah yang membuat hidup manusia dipenuhi dengan kebusukan tadi itu. Maka ketika kita sadar
Yang kita lakukan bukan untuk diri kita, melainkan demi memuliakan Bapa di surga. Maka saya percaya itu akan memurnikan diri kita dari berbagai topeng, bahkan topeng kebaikan. Kebaikan bukan topeng. Kebaikan adalah wajah asli kita yang bersumber dari relasi kita dengan Bapa di surga. Itu yang pertama, hidup yang berdampak. Hanya ketika kita sungguh-sungguh tahu apa yang kita lakukan adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tidak ada topeng yang akan kita kenakan. Kita menunjukkan wajah asli karena relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, hidup kita berdampak ketika kita menghidupi, tadi ya, ini adalah identitas kita sebagai garam dan terang yang syaratnya harus bersedia memberi diri dan bersedia diubah. Garam dan terang dunia adalah identitas yang harus kita hidupi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi identitas yang memberi daya bagi kita untuk punya dampak, punya pengaruh. Seperti garam, seperti terang. Garam untuk dapat memberi rasa, ia bersedia larut. Dia tidak nampak lagi, namun ia larut dan memberi rasa. Ia memberi rasa nikmat bagi kita yang menyantapnya. Terang yang dapat menerangi, maka terang itu bertindak dari diri sendiri. Terang kerap disimbolkan dengan lilin, bukan? Lilin itu terlebih dulu harus bersedia dibakar sehingga ia dapat menjadi terang. Hidup dalam terang di tengah kegelapan memerlukan tindakan nyata yang dimulai dari diri sendiri. Memberi dampak sebagai garam dan terang. Itu bukan tentang bagaimana kita mengubah dunia ini, tapi tentang kesediaan untuk mengubah diri kita. Bersedia terus diubah dan diperbaharui oleh Tuhan. Seorang teolog dan novelis asal Rusia yang bernama Leo Tolstoy pernah mengatakan kalimat ini. Seringkali orang berpikir mengubah dunia, tapi tidak seorang pun sadar dan berpikir untuk mengubah dirinya. Semangat ini yang semestinya ada dalam kehidupan kita ketika kita membaca dan mendengar ajaran Yesus bahwa kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Ini bicara tentang kesediaan menghidupi identitas itu dan bersedia terus diubah oleh Tuhan. Bukan mengubah yang lain, tapi mengubah diri sendiri terlebih dulu. Selain Leo Tolstoy, ada satu puisi Westminster Abbey saat sebelum meninggal. Abbey ini adalah arsitek kerajaan Inggris yang sangat dekat dengan kekuasaan kerajaan Inggris. Saat mudanya, Abbey sangat berapi-api, semangat dan optimis untuk mengubah dunia. Karena didukung oleh kecerdasannya, keotentikannya, dan dekat dengan kerajaan kala itu. Tapi pada saat dia mendekati ajal, di sana dia baru menyadari sesuatu dan membuat tulisan atau puisi yang dapat kita lihat dan kita renungkan bersama. Seperti ini puisinya. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia ini tak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya
hasrat itu pun tiada hasilnya. Ketika usiaku semakin senja dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Tapi celakanya, mereka pun tidak mau diubah. Dan kini, sementara aku berbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba ku sadari, andaikan yang pertama-tama kuubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka bisa jadi aku mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu aku bahkan bisa mengubah dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, hayatilah identitas sebagai garam dan terang yang bersedia memberi diri demi menghadirkan rasa, menghadirkan cahaya dengan kesediaan terus diubah oleh Tuhan. Bukan ingin mengubah, tapi lebih dulu selalu mau diubah, dibaharui oleh Tuhan. Siapa tahu dengan perubahan hidup kita, kita ikut serta mengubah wajah dunia ini. Selamat memperjuangkan hidup yang berdampak bagi kehidupan bersama dengan penghayatan ditujukan untuk memuliakan Bapa di sorga dan menghidupi identitas garam dan terang yang memberi diri serta bersedia diubah. Tuhan menolong perjuangan kita. Amin.